apapun gerakan hari ini, jangan disalahkan para petani. Iya. Mereka cukup capek itu Mas Luka. Capek Iya. sekali. Iya. 2 bulan itu mereka bahkan tidak bisa tidur. Iya. Belum lagi yang ngambil modal di bank misalkan. Iya. Itu dikejar-kejar utang itu. Iya. Mereka panen tapi nggak punya hasil. Iya, iya. Terus bank gimana? Iya. Cicilan mereka gimana? Nah ini menjadi masalah besar loh. Bawang merah itu menguasai hajat hidupnya orang di sana. Ketika bawang merah ini jatuh, bisa dikatakan perekonomian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam ini saya bersama dengan Bang Faji ya. Siap. Akan mencoba mendiskusikan tentang isu yang sedang hangat hari ini, isu yang sedang viral. Ya, di mana di daerah Bima sedang terdapat isu tentang anjloknya harga bawang, dan ini merupakan gerakan kedua Bang Faji dari gerakan masyarakat yang mencoba untuk masuk ke kantor bupati. Dan ini pasti ada hal yang menarik di dalamnya. Kok bisa sampai masyarakat itu datang ke sana? Nah, mungkin Bang Faji ingin menyampaikan beberapa hal terkait masalah itu. Baik, terima kasih Mas Mubin. Memang ini lagi hangat-hangat ya. Kita melihat perkembangan dari media sosial. Kurang lebih sepanjang hari ini memang cukup ramai sekali ya. Saya juga coba mengikuti dan memperhatikan itu. Sebenarnya menurut saya ini adalah akumulasi daripada sebuah kekecewaan. Seluruh kita bisa katakan petani yang ada di sana, lebih khusus yang petani bawang merah. Masalah ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Saya pikir ini bukan hanya saja perkara anjloknya harga bawang ya, tapi lebih kepada mulai dari harga pupuk, kemudian bagaimana harga pestisida yang begitu tinggi, pupuk juga demikian ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah harga. Saya juga beberapa waktu yang lalu coba melihat, dan bahkan sudah lama saya coba pantau yang ada di Bima, seolah-olah harga bawang itu diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Iya. Artinya masyarakat atau petani selalu berjudi dengan harga bawang merah. Mereka tidak pernah mengetahui bahwa hasil panen ini apakah akan tinggi, menjanjikan atau seperti apa. Kita bisa lihat itu hampir sepanjang tahun, masalah yang berulang-ulang terjadi adalah masalah. Terkait dengan hari ini, banyaknya warga masyarakat Bima yang kemudian berbondong-bondong ke kantor bupati meluapkan kekecewaan mereka. Saya pikir adalah ini hal yang sangat wajar. Hal yang sangat wajar. Karena memang kepala daerah itu seharusnya hadir. Tidak hanya pada saat mereka kampanye, tapi di saat-saat atau situasi-situasi seperti inilah mereka itu harusnya menghadir di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan harga bawang merah, menurut saya pemerintah perlu melakukan intervensi. Tidak boleh harga bawang merah itu ditentukan sepenuhnya oleh pasar. Kalau seperti itu ya buat apa ada pemerintah? Ya, berarti dari hal itu masyarakat selama ini hanya hidup dalam ketidakpastian nasib. Betul sekali. Untuk menanam bawang, kemudian mereka tidak ada pendampingan dari dinas terkait, misalnya dari dinas pertanian, atau mungkin para pemerintah yang datang terjun langsung ke mereka untuk menanyakan bagaimana nasib mereka di bawah. Dan bisa saya katakan ini pemerintah Kabupaten Bima tidak hadir terkait masalah persoalan seperti ini. Saya sepakat ya. Misalkan kejadian hari ini, contohnya, paling tidak kepala daerah itu harus hadir, kemudian mereka menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya ini apa yang terjadi. Kenapa harga bawang merah pada saat musim panen hari ini atau kali ini itu harganya begitu jauh turun. Kita bisa katakan itu harganya terjun bebas ya. Terjun bebas. Nah, menurut saya Bupati sebagai pemegang mandat tertinggi yang ada di
Kabupaten Bima, beliau harus hadir pertama memberikan penjelasan, kemudian yang kedua beliau harus hadir untuk mencoba menawarkan solusi. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa pemerintah daerah berikan kepada masyarakat? Karena begini, bawang merah ini kan menurut saya adalah komoditi utama yang ada di sana. Saya sendiri berangkat dari keluarga petani ya. Bapak saya juga petani bawang merah. Saya bisa katakan bahwa saya dari 7 bersaudara, kita sekolah itu dari hasil panen bawang merah. Karena orang tua kita di sana, mata pencarian utama hampir seluruhnya atau dominan di Kabupaten Bima itu kan sebagai petani, peternak, dan nelayan. Dan yang lebih besar adalah petani. Pemerintah harus melihat ini sebagai satu masalah yang cukup serius. Ketika masalah ini kita tempatkan pada satu hal yang serius dan masalah inti terhadap permasalahan petani, maka perhatian pemerintah lewat dinas-dinas terkait harus lebih intens dan menjurus ke sana. Harus ada kajian yang komprehensif. Mungkin pertama terkait dengan pembibitan, bibit. Sampai dengan hari ini mungkin banyak masyarakat yang bertanya ya, sebenarnya kita tuh punya nggak sih bibit asli lokal kita itu? Ya. Yang saya ketahui kita tuh punya, yang namanya varietas Ketamonca. Ya. Artinya apa? Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian, harus memiliki data yang sifatnya valid, ya. Kemudian bisa dijelaskan kepada para petani bahwa kita memiliki varietas-varietas bibit yang unggul, namanya ini. Ya. Kemudian dia memiliki ataupun memerlukan perlakuan khusus seperti ini, misalkan. Bisa dijelaskan secara lebih detail, mungkin perawatannya, kemudian hasil panennya seperti apa, kemudian harganya bagaimana. Harusnya bawang merah itu kan punya ini ya, punya tingkatan atau punya kelas. Ya. Mungkin di komoditas-komoditas yang lain mungkin juga kita bisa lihat ya. Ada yang grade A, grade B, grade C dan seterusnya gitu. Paling tidak di sana pun bawang merah ini harus memiliki grade. Sehingga masyarakat harus memilih bibit yang mana ini. Mungkin ketika bibit harganya tinggi, dia akan memiliki perlakuan yang tinggi juga. Mungkin biaya operasional juga yang akan tinggi. Akan tetapi ada satu efek. Ketika harga bibit tinggi, kemudian harga perawatan tinggi atau operasional tinggi, juga berbanding lurus dengan harga jual yang tinggi. Nah, ini juga sebenarnya menurut saya harus digaungkan di sana. Jangan biarkan masyarakat itu menanam bibit sembarang saja, sehingga tidak diketahui perlakuannya seperti apa, kemudian cara membudidayakannya yang baik itu seperti apa. Kita lihat kan itu dipukul rata saja. Kita anggap sama. Padahal mungkin saja antara bibit yang satu dengan bibit yang lain menurut saya pasti memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Nah, sehingga petani itu dia melakukan pertanian yang modern, tepat sasaran, kemudian tepat hasil kalau saya katakan. Kalau saya bisa garis bawahi, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bang Faji tadi, pemerintah itu harus hadir untuk menjelaskan yang pertama. Betul. Minimal mereka melakukan penyuluhan tentang bagaimana sebenarnya pengelolaan atau prosedur penanaman, kemudian perawatan sampai dengan pemanenan oleh dinas terkait. Yang kedua, kehadiran pemerintah memang harus hadir hari ini. Dilihat dari animo masyarakat yang datang ke kantor bupati. Nah, kira-kira menurut Bang Faji, pemerintah itu harus hadir seperti apa? Apakah secara regulasinya? Apakah hanya datang untuk pencitraan kamera saja atau seperti apa? Ya, nah ini pertanyaan menarik ini dari Mubin ini. Pertama gini, kita juga tidak mengatakan bahwa pemerintah lewat dinas terkait tidak melakukan tidak hadir secara utuh, ataupun tidak hadir sama sekali, enggak juga. Mungkin juga mereka telah melakukan penyuluhan. Tapi yang menjadi indikator kita adalah bagaimana hasil daripada pertanian yang ada di sana. Silakan pemerintah memberikan klarifikasi ataupun memberikan penjelasan bahwa kami telah melakukan banyak hal. Kami telah melakukan penyuluhan A, B, C, D. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana hasil yang dihasilkan oleh para petani. Nah, itu poin penting. Terkait dengan kehadiran bupati ataupun kepala daerah,
Ya, mereka itu kan hadir lewat regulasi. Hadir lewat regulasi. Pemerintah daerah tidak harus melakukan langkah-langkah yang memang semestinya. Mengeluarkan regulasi itu adalah kapasitas dan kewenangan mereka. Sehingga hari ini kita tidak boleh membiarkan bahwa harga bawang merah itu mutlak di tangan, kalau kita katakan itu tangan di tangan tengkulak. Apa kata bos-bos mereka aja? Harga hari ini kita turunkan, ya turun. Bahkan kita mungkin tidak tahu ya, apakah benar harga bawang hari ini turun. Ya. Pertanyaannya, apakah di seluruh daerah memang harga bawang merah hari ini memang turun? Atau jangan-jangan daerah lain justru harganya tinggi. Tapi kenapa harga di sana rendah? Ya. Saya pikir masyarakat harus melihat sampai sejauh sana, dan pemerintah pun juga harus mulai menyadari bahwa dengan keterbukaan informasi, masyarakat itu bisa mengakses informasi harga itu dimanapun dan kapan. Ya. Sehingga apa yang terjadi hari ini, akumulasi hari ini, saya pikir masyarakat tidak hanya bergerak insidental, tapi mereka telah melakukan semacam penelitian, saya katakan ya, karena seperti itu, ataupun telah melakukan kajian ataupun penelusuran informasi, sehingga mereka menyimpulkan bahwa pemerintah memang harus hadir. Karena kita lihat titik mereka itu menuju ke sana gitu loh. Mereka tidak teriak sendiri-sendiri, tapi mereka mencoba untuk mendatangi pusat pemerintahan yang notabene di situ adalah pusat kendali apapun yang ada di Bima. Oke. Kemudian dalam rumus dasar ekonomi itu Bang Faji, biasanya ada barang, ada harga gitu. Yes. Nah, keterlibatan pemerintah juga dalam hal membaca pasar-pasar hari ini yang tidak hanya skala Bima, tetapi skala antar daerah, skala provinsi. Perbandingan satu kualitas bawang Bima, kemudian dibandingkan dengan kualitas bawang yang lain, dan harganya itu memang sekarang sudah memadai apa tidak? Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Betul, ya, betul. Tapi apakah hal itu sudah dilakukan apa tidak? Nah itulah. Lagi-lagi saya katakan, kita kan mengukur apa yang telah dilakukan oleh pemerintah itu kan dari apa yang terjadi hari ini. Ya. Karena bawang merah ini bukan komoditas baru yang ada di sana. Bahkan jauh sebelum kita lahir, orang tua kita di sana itu telah menanam bawang merah. Dan bahkan mungkin ini adalah salah satu komoditas yang memang memberikan kehidupan yang layak. Telah mengantarkan banyak masyarakat Bima menjadi bahkan sampai ke S3 gitu, bahkan dokter, mungkin bahkan sampai profesor kita katakan ya. Artinya lagi-lagi permasalahan bawang merah ini jangan sekali-sekali itu diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Jangan biarkan mereka itu yang berkutat sendirian. Pemerintah memang harus hadir. Lagi-lagi harus hadir. Tidak bisa tidak hadir. Saya pikir tidak mungkin lah gerakan hari ini yang terjadi di Bima itu pemerintah daerah tidak tahu bahwa akan ada gerakan massa yang ke mana, ke kantor bupati. Kemudian di media massa kita tidak melihat bupati. Saya pikir tidak seperti itu. Harusnya dia hadapi itu, dia jelaskan. Seperti dia menjelaskan dengan penuh keyakinan pada saat dia kampanye, bagaimana dia menghadirkan kesejahteraan masyarakat lewat pertanian, peternakan dan perikanan. Nah, hari ini harus dibuktikan bahwa ini loh permasalahan seperti ini, kemudian ini bisa dilakukan penyelesaian dengan langkah ini gitu loh. Kurang lebih seperti itulah. Kalau saya lihat ada hal yang menarik Bang Faji. Kalau dibilang bahwa bawang kita itu tidak berkualitas atau tidak memiliki nilai jual, tidak mungkin para pebisnis yang dari skala lokal, orang-orang Bima itu sendiri bisa berani membawa bawang kita tuh sampai ke Jawa, Bali, Bang Faji. Mereka datang untuk berjualan di sini, yang sebenarnya di Jawa juga punya potensi bawang yang besar juga. Nah ini kan punya nilai tersendiri ya. Iya. Artinya begini, kalau di Jawa kan punya beberapa lumbung bawang merah ya. Misalkan di Jawa Timur ada Probolinggo, kemudian ada di daerah barat, misalkan ada Brebes Tengah itu, kemudian juga ada Majalengka kalau nggak salah ya. Tapi kenapa bawang kita itu bisa masuk ke sini? Apakah memang benar hanya untuk melengkapi kekosongan stok pasar? Apakah hanya seperti itu? Kan juga tidak. Saya pikir memang ada kualitas memang patut diperhitungkan. Saya juga beberapa kali mendengar informasi bahwa kualitas bawang kita yang ada di sana itu bahkan pasarnya itu bukan lokal. Bahkan itu pasar impor.
Ya. Yang saya dengar itu pasar bawang kita bahkan bisa sampai ke India gitu. Ya. Coba nanti kita coba telusur apakah benar seperti itu. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah bagaimana bawang merah itu benar-benar menjadi salah satu primadona. Artinya bawang merah yang ada di daerah kita itu benar-benar menjadi primadona. Kemudian dia memiliki nama yang luar biasa. Dan pemerintah daerah itu terus melakukan kampanye terhadap bawang merah ini. Dia harus mempromosikan ke luar daerah. Bahwa ini loh bawang kita, namanya adalah varietas Ketamoncan. Dia memiliki keunggulan ini, tahan hama, kemudian dia memiliki kadar apa namanya di dalam bawang merah yang dicari oleh orang itu, dia memiliki kadar itu yang tinggi, kemudian dia tahan terhadap busuk, misalkan ya, dia bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ya banyak hal ya itu menurut saya adalah tugas pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat luar sehingga orang itu berbondong-bondong ke sana melihat dan melirik bawang Bima. Tapi sebenarnya bawang kita itu sudah memiliki nama yang luar biasa sebetulnya. Cuman memang sampai dengan hari ini kita belum tahu sepantasnya harga bawang di Bima itu seminimal mungkin tuh berapa sih? Misalkan gini, di Banyuwangi dulu tuh mungkin teman-teman pernah mendengar ya, ada kasus bahwa buah naga itu kan tidak memiliki harga sama sekali. Betul. Tapi kenapa bupati waktu itu dia turun ke lapangan, dia hadir menjelaskan kepada masyarakat, kemudian beliau menawarkan solusi. Dia beli itu hasil pertanian. Dia beli itu buah naga, kemudian dia coba olah. Beberapa yang dia olah menjadi memiliki nilai tambah yang lain, dan beberapa dia bagikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan buah naga gitu, untuk dikonsumsi langsung. Nah, kalau bawang merah di Bima seperti apa? Apakah bisa dilakukan seperti itu? Menurut saya bisa. Kalau kita bukan hanya bicara hari ini ya, tapi kalau kita berbicara tentang jauh ke depan, kenapa tidak dihadirkan sentra industri yang memang khusus di penggorengan bawang merah atau bawang goreng? Pemerintah harus melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan semacam Indofood misalkan, ataupun perusahaan-perusahaan lain yang memang membutuhkan bahan baku berupa bawang goreng misalnya. Nah, pemerintah harus hadir ke sana. Kemudian mereka melakukan penawaran ataupun melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga bawang merah yang tidak laku dijual itu diproses, kemudian dia dikemas dengan baik dan laku di pasar. Nah, puas gitu. Artinya bawang ini tetap dilirik, dan bahwa bawang merah itu bukan lagi sesuatu yang setiap saat kita khawatirkan dia tidak laku, setiap saat kita khawatirkan dia akan busuk dan lain sebagainya. Artinya petani itu kita hadirkan semacam satu ketentraman lah. Cukuplah mereka itu capek luar biasa mengolah bawang merah itu. Saya tahu betul ya, bertani bawang merah itu cukup susah. Dia dirawat, saya katakan bahkan lebih dari bayi. Nah, ini kan harus dihargai. Harus dihargai. Pemerintah daerah harus mampu memahami itu. Makanya, apapun gerakan hari ini, jangan disalahkan para petani. Mereka cukup capek itu, Mas Lutfi. Capek sekali. 2 bulan itu mereka bahkan tidak bisa tidur. Belum lagi yang ngambil modal di bank misalkan. Itu dikejar-kejar oleh utang itu. Mereka panen tapi nggak punya hasil. Terus bank gimana? Cicilan mereka gimana? Nah, ini menjadi masalah besar loh. Bawang merah itu menguasai hajat hidupnya orang di sana. Ketika bawang merah ini jatuh, bisa dikatakan perekonomian satu keluarga itu bisa jatuh. Ini masalah pemerintah juga harus memberikan perhatian yang sangat serius menurut saya. Jangan main-main lah. Jangan main-main ya. Nah, Bang, kalau saya tangkap dari apa yang sudah Bang Fadji sampaikan, ada catatan penting untuk pemerintah Kabupaten Bima hari ini. Bahwa pemerintah harus hadir untuk memastikan standarisasi harga minimal agar petani tidak seperti ini. Akhirnya mereka dilema. Yang kedua, belajar dari kasus buah naga Banyuwangi, pemerintah harus berani mengambil sikap untuk bagaimana menangani harga bawang ini. Minimal pemerintah sendiri melakukan produktisasi bawang goreng. Karena memang hari ini trennya adalah masyarakat yang konsumtif. Jadi masyarakat tidak harus goreng bawang, tapi pemerintah harus menghadirkan badan-badan usaha ekonomi daerah yang mungkin itu menghimpun semua itu, Bang Fadji ya. Betul. Nah, terakhir dari saya, apa yang ingin Bang Fadji sampaikan kepada masyarakat
dan untuk kepada pemerintah daerah. Baik Mas Bubin ya. Kalau kita bicara, menurut saya ini lebih kepada harapan ya. Harapan kita kepada para petani atau orang tua kita yang ada di sana. Kemudian yang kedua terhadap pemerintah. Untuk masyarakat kita ataupun orang-orang tua kita yang ada di sana, para petani, sebelum kita melakukan penanaman bawang merah, kita harus coba memahami apakah bawang merah ini akan memiliki nilai jual yang tinggi ketika dia panen di bulan sekian. Karena sepanjang yang saya ketahui ya, tiap tahun itu kan bawang merah ini kalau di tempat saya itu kan ditanam cuma 2 kali. Jadi mas petani itu udah paham. Kalau saya tanam misalkan yang kemarin itu, dia simpan. Sekarang kan ada kebiasaan baru di sana. Bukan baru sih ya, tapi bahwa bawang itu kalaupun kita panen hari ini, tidak mesti kita langsung jual kalau harganya belum sesuai. Tapi mereka simpan dulu. Simpan dulu. Ini artinya apa? Mereka melakukan, mohon maaf ya, saya katakan perjudian dengan harga. Mereka tidak tahu harga bulan depan itu apakah tinggi atau tidak. Tapi mereka punya keyakinan bahwa ketika mereka menyimpan bulan ini, kemudian mereka jual misalkan bulan 11 atau 12, karena berdasarkan tren yang tahun-tahun sebelumnya, itu akan tinggi. Tapi kenyataannya kan tidak. Nah, yang menjadi masalah, kenapa pemerintah tidak memberikan informasi itu? Kita tidak boleh menganggap bahwa para petani itu memahami informasi itu gitu. Pemerintah harus hadir di situ menjelaskan kepada para petani bahwa tolong kalau bisa kita jual. Karena ada kemungkinan harga di bulan 11 atau bulan 12 misalkan itu akan cenderung turun. Apa dasar kajiannya? Mereka harus menjelaskan itu secara ilmiah dong. Nah, selama ini kan pemerintah belum melakukan itu. Saya nggak tahu ya apakah mereka karena tidak berani atau seperti apa. Tapi menurut saya pemerintah terus berani mengambil resiko. Pemimpin daerah terus berani mengambil resiko. Kalau nggak berani mengambil resiko, jangan jadi bupati, jangan jadi wali kota. Harus berani. Karena pemimpin ataupun kepala daerah, mereka dibutuhkan kehadirannya di saat-saat genting seperti itu. Jangan pernah hilang. Harus bersama rakyat. Tidak boleh kalian lari. Hadapi itu, jelaskan dengan baik, kemudian berikan solusi secepat mungkin. Karena masyarakat tidak bisa menunggu. Bawang merah itu tidak seperti padi. Kalau padi kita taruh bisa kita masak pelan-pelan. Kalau bawang, mau dibuat seperti apa? Busuk ya buang. Gitu loh. Maka Mas Bubin, terima kasih ya. Artinya diskusi ini menarik. Karena ini menyangkut hal yang sangat krusial di sana. Permasalahan yang tidak pernah, hampir tidak pernah ada ujungnya. Ya, mulai dari pupuk, kemudian kemudian obat-obatan, dan yang ujung-ujungnya adalah masalah harga yang tidak pernah dikendalikan. Padahal kalau kita sedikit keluar dari konteks kebimaan, mungkin kita juga bisa melihat bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan oleh daerah lain, dilakukan oleh kepala-kepala daerah yang lain, bagaimana mereka melakukan pembangunan di daerahnya itu dengan sangat baik, dengan sangat tertata. Jadi sekali lagi kita perlu memberikan masukan kepada pemerintah bahwa tolong di saat-saat seperti ini pemerintah harus hadir, memberikan penjelasan yang seterang-terang mungkin pada para petani yang ada di sana, karena biar bagaimanapun mereka butuh informasi yang jelas. Bawang merah itu tidak seperti padi, Mas mungkin. Ya. Kalau padi bisa kita simpan, kemudian kita olah menjadi nasi, kemudian kita makan perlahan, sedikit demi sedikit. Tapi kalau bawang merah, kita mau olah seperti apa? Nggak bisa. Kita mau menaruh dalam waktu yang cukup lama, itu ada risiko busuk dan lain banyak sekali risikonya ya. Sehingga pemerintah harus hadir memberikan solusi secepat mungkin. Masalah ini harus segera teratasi. Jangan sampai harga yang anjlok ini dapat menimbulkan kemiskinan-kemiskinan baru yang luar biasa di dunia. Saya mengkhawatirkan betul hal itu. Kenapa? Karena saya tahu tidak sedikit para petani yang mengandalkan modal dari pinjaman
bank misalkan ataupun rentenir misalkan. Itu banyak sekali. Sementara nanti ketika bawang ini tidak memiliki solusi misalkan, otomatis yang menanggung beban, yang menanggung resiko mutlak petani. Sekarang pertanyaannya, kalau memang hal itu terjadi, apakah pemerintah akan mau bertanggung jawab? Kemudian dan apa yang akan dia lakukan? Nah, ini menarik kita tunggu. Nah, sekali lagi Mas Ubin, katakan kepada pemerintah, tolong masalah ini diselesaikan dengan serius. Jangan dianggap remeh. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bawang merah menyebabkan orang bisa sekolah. Lahirkan generasi-generasi Bima yang cerdas. Ya. Ini masa depan. Bawang merah mengangkat harkat dan derajat hidup orang Bima secara ekonomi. Kalau ini terjadi, kemiskinan tumbuh, ini bukan dosa yang kecil. Ini dosa yang luar biasa. Ini dosa besar bagi pemerintahan. Jangan main-main. Itu pesan saya kepada pemerintah. Terima kasih Bang Fadji sudah hadir di kita malam ini. Siap, sama-sama Mas Ubin. Ini diskusi yang cukup luar biasa, santai tetapi cukup dalam, dan semoga ini didengar suara-suara aspirasi yang mewakili masyarakat Bima keseluruhannya. Walaupun kita ada di Kota Malang, tetapi minimal suara kita ini merupakan bagian dari representasi dan rasa empati kita terhadap masyarakat kita. Betul, mungkin sebelum diakhiri ya. Saya mengajak ya kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa. Mari kita jadikan peristiwa hari ini menjadi bahan diskursus kita di berbagai tempat, baik yang ada di Malang, di Jogja dan dimanapun, Makassar dan lain-lain. Mari coba kita seriusi membahas ini lebih jauh lagi. Kemudian coba kita tawarkan beberapa solusi. Kita satukan persepsi bahwa apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mungkin saja pemerintah daerah memerlukan pandangan-pandangan yang sifatnya rasional, kemudian membangun tawaran-tawaran solusi dari banyak generasi Bima, baik yang ada di Bima maupun yang ada di luar daerah. Saya pikir mari kita mulai. Kita harus membahas masalah Bima lebih jauh, lebih komprehensif, tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tapi kita harus mampu memprediksi masa depan dan kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang jauh lebih besar ke depan. Saya pikir itu, Mas. Ya itulah teman-teman sekalian, sharing discussion kita pada malam hari ini dengan Bang Fadji yang sangat luar biasa terkait masalah anjloknya harga bawang Bima pada hari ini. Teman-teman sekalian, ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa kita harus bersama-sama memastikan bahwa pemerintah daerah itu hadir untuk memastikan nasib masyarakat kita yang lebih baik ke depannya, khususnya dalam harga bawang. Sampai jumpa kembali di lain waktu.